hari berikutnya kita akan city tour Mekah. Nanti kita akan ke mana? Ke Arafah, Mina, Jabal Uhud, dan juga kalau Gua Hiro sih enggak, kayak cuman lewat aja karena waktunya terlalu terlalu singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini saya masih berada di kota suci Mekah dan akan berbagi pengalaman city tour kota Mekah, dimulai dengan mengunjungi Gua Sur, lalu menyusuri Padang Arafah, Mina, Muzdalifah, serta mampir di Jabal Rahmah ya. Ikuti terus perjalanan trip saya kali ini. Nah ini Gua Sur itu di sebelah kanan kita persis. Itu Gua Sur. Ini gunungnya ya. Guanya itu di atas itu. Itu ada jalur pendakian. Ini tingginya 750 meter. Boleh berhenti bentar. Kayak terpakai. Nah, ini banyak juga para jamaah yang datang ke sini. Ini masih pagi, jadi nggak terlalu panas banget ya. Karena kalau di atas jam 10 ini pasti panas sekali. Saya udah pernah ngerasain ke sini jam 10-an, itu terik banget. Ini jamaah dari beberapa negara mengunjungi Jabal Sur di sini, atau Gua Sur ya. Saat perjalanan hijrah, Nabi Muhammad bersembunyi di sebuah gua yang bernama Gua Sur ya, di mana ini menjadi tempat yang digunakan untuk menghindari kejaran dari kaum kafir Quraisy. Gua Sur juga dikenal dengan sebutan Jabal Sur ya, terletak sekitar 7 kilo dari kota Mekah ke arah Thaif ya. Letaknya persis berada di salah satu puncak gunung Jabal Sur ya, yang sangat terjal dan juga dipenuhi bebatuan. Karena waktu yang sangat terbatas dan juga cuaca cukup terik menyengat, maka saya nggak naik ke guanya ya, dan hanya melihat dari kejauhan saja sambil mendengarkan riwayat Rasulullah tentang Gua Sur ini ya. Setelah mengunjungi Gua Sur, kini perjalanan kami lanjutkan untuk menuju Padang Arafah ya, yang mana tempat ini dijadikan sebagai puncak prosesi ibadah haji. Di sepanjang perjalanan nampak sekali ya pohon-pohon dan juga tanaman-tanaman hijau nan asri turut mempercantik kota Mekah ini ya. Saat ini kota Mekah tengah bergiat mempercantik diri nih, karena selain sebagai kota suci, pihak kerajaan Saudi juga sedang mencanangkan sebagai destinasi wisata religi bagi para umat muslim sedunia yang datang ke kota suci ini ya. Di sini kita bisa lihat ya, bangunan-bangunan baru sudah berdiri megah dan rapi. Nah, kini kita mulai memasuki kawasan Arafah ya teman-teman ya. Padang Arafah di Saudi Arabia menjadi tempat wukuf bagi jemaah haji di seluruh dunia ya. Ini sebagai puncak dari ibadah haji ya.
Jemaah haji akan duduk, berdoa, dan melakukan seluruh ibadah untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Wukuf hanya dapat dilakukan di Padang Arafah ya. Di Padang Arafah ini, jemaah haji seluruh dunia berwukuf di tengah hamparan padang pasir seluas sekitar 5x3 km ya. Di tengah hamparan yang sangat gersang ya. Dan di sana juga ada dibangun tenda-tenda untuk wukuf. Padang Arafah terletak sekitar 25 kilo sebelah tenggara kota Mekah ya. Padang Arafah terdiri dari dataran terbuka dan gunung ya, atau Bukit Jabal Rahmah ya, dengan ketinggian sekitar 70 meter. Padang Arafah ini dikelilingi oleh jajaran pegunungan dan Wadi Arana ya. Padang Arafah mampu menampung lebih dari 2 juta jemaah haji saat wukuf. Di Arafah ada beberapa tempat menarik yang biasa kita singgahi ya oleh para penziarah ya, diantaranya itu Masjid Namirah, di mana ini pernah menjadi tempat disinggahi rombongan Nabi Muhammad SAW saat menjalani ibadah haji di masa waktu lalu ya. Rasul berhenti sebelum wukuf di Padang Arafah dan mampir ke Masjid Namirah ya untuk menjalani sholat zuhur dan asar. Nabi juga pernah memberikan khotbah saat tengah berada di Masjid Namirah ini ya. Kala itu masjid ini belum diberi nama Masjid Namirah ya. Usai momen Rasulullah berkhotbah, baru masjid ini diberi nama Masjid Namirah. Selanjutnya kita sekarang akan menyusuri area Arafah. Ini adalah tempat di mana prosesi haji dilaksanakan di sini ya, di Arafah. Terus nanti ada juga ke Jabal Rahmah ya. Sektor 510. Nah ini kalau saat musim haji tiba, ini tuh ada tenda-tenda. Kadang ada juga kalau sekarang sih lebih ke nuansa hijau-hijau ya, dengan pakai karpet sintetis. Ini toiletnya. Nah kalau bukan musim hajian ya begini nih, tuh kosong aja, nggak ada nggak ada bangunan-bangunan tenda. Dan kunjungan tempat berikutnya adalah kita mengunjungi Jabal Rahmah ya. Nah itu dia Bukit Jabal Rahmah. Jabal Rahmah yang berarti Bukit Kasih Sayang, penamaan ini disematkan untuk lokasi pertemuan Adam dan Hawa ya. Usai 100 tahun terpisah ya. Banyak sekali yang jual-jual es krim ya. Dari tadi ada kayak semacam mobil van untuk jual-jual es krim. Karena memang di sini panas banget. Es krim pasti laku nih. Tuh. Tadi saya hitung ada berapa ya? Ada hampir 50. Ini apa? Kayak food truck gitu. Macam-macam. Ini para jemaah penuh sekali di sini, dan kayaknya kita nggak naik ke atas karena kalau naik ke atas butuh waktu yang cukup lama, dan kayaknya juga lagi penuh. Ini kurang kondusif lah ya. Jamaah-jamaah dari berbagai negara pada datang ke Jabal Rahmah ini. Para wisatawan dari berbagai belahan dunia selalu memadati Jabal Rahmah ya setiap harinya ya. Tujuannya itu bermacam-macam ya. Salah satunya untuk berdoa di Jabal Rahmah. Usai berdoa di Jabal Rahmah, wisatawan bisa naik unta yang sudah didandani untuk berkeliling Arafah ya. Penuh sesak sekali ya. Masing-masing grup dari beberapa jemaah travel. Masih selalu ada burung merpati ya dimanapun di kota suci Mekah ini. Yang
Di sini kita nggak naik ke atas, jadi hanya berfoto saja di sini. Jadi hanya foto-foto. Karena tidak memungkinkan ya untuk jamaah naik ke atas ya, yang tingginya itu sekitar 200-an ya, kalau nggak salah ya. Hanya monumen saja. Setelah kita mengunjungi Jabal Rahmah, perjalanan berikutnya dilanjutkan untuk melewati kawasan Mina dan Muzdalifah ya. Arafah, Muzdalifah, dan Mina termasuk situs suci di Arab Saudi ya. Wilayah yang sering disebut Armina ini menjadi lokasi puncak pelaksanaan ibadah haji. Di ketiga tempat ini, jemaah haji dari berbagai penjuru dunia melakukan rangkaian ibadah seperti wukuf, mabit, hingga melempar jumroh. Ini adalah Muzdalifah. Muzdalifah itu sempit. Di sini ini. Ini nanti penuh pindang. Banyak pindang. Pindang manusia. Ada yang tidurnya sambil berbaring, kalau yang bisa, ada yang cuma sambil jongkok, duduk saja berdesakan. Jangankan untuk nyari tempat tidur, nyari buat jalan melangkah itu sulit. Ini karena di sini semua. Nah, itu perjuangannya haji itu benar-benar perjuangan fisik. Sekalian di sini kita mengambil, misalkan mau nafar awal berarti 49. Ini di sini. Ya kita tidur di jalannya sudah. Di atas di kerikil itu. Menurut riwayat yang dijelaskan bahwa Rasulullah berangkat ke Muzdalifah setelah wukuf di Arafah ya. Di Muzdalifah ini Rasul singgah melaksanakan sholat maghrib yang dijama takhir dengan isya ya. Lalu mabit atau dalam pengertian menginap ya. Seusai mabit di Muzdalifah, jemaah haji pun berangkat menuju Mina ya. Sesampainya di Mina, jemaah haji memasuki kemah-kemah atau tenda dengan posisi yang sudah ditentukan ya. Jemaah haji pun mabit di perkemahan Mina, yang dilanjutkan dengan melontar jumroh sesuai dengan jadwal yang ditetapkan ya. Karena hukum melontar jumroh itu adalah sebagai rukun wajib haji ya. Nah ini teman-teman tenda-tenda di kawasan Mina yang biasa dipergunakan oleh para jemaah haji sebelum melontar jumroh ya.
Jutaan umat muslim sedunia berkumpul di kawasan Mina ini dengan di tenda-tenda yang telah disediakan ini ya. Jenis tendanya adalah tenda kerucut atau orang sih biasa menyebutnya tenda sarnafil ya, yang di dalamnya sudah dilengkapi dengan kipas atau pendingin udara. Selanjutnya kita melewati tempat bersejarah umat muslim yang dinamakan Gua Hiro ya, yang berada di Jabal Nur, di mana di tempat ini Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala ya, melalui malaikat Jibril. Wahyu pertama yang diterima oleh Rasul adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Gua Hira terletak sekitar 6 kilo sebelah utara Masjidil Haram ya. Gua Hiro ini sebagai tempat Nabi Muhammad menyendiri dari masyarakat yang pada saat itu masih belum menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah pemakaman Ma'la ya, di mana ini adalah salah satu tempat bersejarah di kota Mekah. Di tempat tersebut beberapa keluarga dan sahabat Rasul dimakamkan, diantaranya Siti Khadijah radhiyallahu anhu, istri pertama Rasul, serta Qasim dan Abdullah ya, kedua putra beliau ya. Di mana di sini diriwayatkan bahwa Aminah ibunda Rasulullah SAW juga dikebumikan di pemakaman ini. Biasanya untuk pelaksanaan City Tour Mekah ini dengan menggunakan bus bisa menghabiskan sekitar waktu 3 jam ya. Jadi pas saat zuhur itu kita sudah berada lagi di Masjidil Haram ya. Saya selalu berharap agar saya diberikan kesempatan untuk bisa berkunjung kembali ke tanah suci ini ya. Karena semua orang yang datang ke sini adalah untuk beribadah dan mencari ridho ilahi ya. Demikian liputan jalan-jalan saya di kota suci Mekah. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang akan berencana untuk berangkat haji maupun umroh ya. Jangan lupa untuk menonton terus liputan lainnya dari melaksanakan ibadah umroh ini. Terima kasih yang sudah menyimak video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.